Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferek Anugraha, 73210060, 73 4B07, Pendidikan Kewarganegaraan. Pada hari ini saya eh, ingin mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan guna memenuhi nilai presentasi. Pada presentasi hari ini, daftar isi presentasi, perkenalan anggota kelompok saya sendiri, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Perlunya wawasan Nusantara, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, wawasan Nusantara penutup, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional, nasional outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa dan yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat dipengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Menjadi landasan visional bangsa Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai saat ini mengalami dinamika yang terus tumbuh dan dalam praktek kehidupan bernegara. Pada presentasi hari ini mengkaji wawasan Nusantara sebagai salah satu konsep dan sekaligus wawasan nasional bangsa Indonesia sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah. Kita diajak untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan berbagai konsep wawasan Nusantara, baik secara tulisan maupun lisan. Secara singkat, mengapa diperlukan konsepsi wawasan Nusantara? Sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan, kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara. Alasan mengapa perlu wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis, dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Sebelumnya, bacalah dengan seksama cuplikan dari pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 berikut ini. Tanah air itu adalah satu kesatuan Allah Subhanahu wa taala. Membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di sini. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antara adalah satu kesatuan. Ada sumber historis sejarah, sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Satu, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya dalam bahasa Indonesia lama, yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda
Isi deklarasi tersebut sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar, antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Laut lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekasnya dengan undang-undang. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasar sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas ordonansi Nancy 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsep kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencangkup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam utusan GBHN 1998 dikatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Tahukah Anda bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan antar bangsa Indonesia sendiri sudah bertikai diadu domba oleh Belanda melalui politik divide et impera. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tentang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 2, adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menuntut ketetapan MPR nomor 7 MPR garis miring 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsumsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya. Salah satu kesatuan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan salah satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan pemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan sesional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah
dan persatuan bangsa akan terus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Masa Nusantara, wilayah itu merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonasi 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Berdirinya Kepulauan atau Archipelago State dengan jumlah 17.508 pulau. Luas wilayah 5.192, luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dalam perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. C. Jarak utara selatan 1.888 km dari dan jarak timur barat 5.110 km. Kemudian D terletak di antara dua benua dan dua samudra silang. E terletak pada garis khatulistiwa. F berada pada iklim tropis dengan dua musim. Y menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Berada pada 60 lintang utara, 110 lintang selatan, dan 950 barat timur, 1410 barat timur. Wilayah Indonesia subur dan habitable dapat dihuni. J. Kaya akan flora, fauna, dan sumber daya ada. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi ini memasukkan kutipan dan sumber-sumber yang terpercaya dari materi yang telah dibahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Salam Indonesia. Terima kasih.